Ohayo, Konnichiwa, konbanwa, annyeonghaseyo annyeonghaseyo minasan. minasan. Selamat datang kembali di YouTube channel Hijansa. Perkenalkan, nama gue Putra. Gue dari angkatan 2019 dari Divisi Pendidikan. Nama gue Salsa dari angkatan 19 Divisi Pendidikan. Sebelum masuk pembahasan, kita mau tanya nih ke kalian semua. Ada yang suka nonton drakor atau anim nggak? Kalau suka, pasti nggak asing sama topik yang nanti kita bahas di video ini. Soalnya kita mau bahas kosakata yang mirip dari bahasa Jepang dan bahasa Korea. Putra, lu suka nonton drama Korea nggak ya? Oh, suka banget Sal. Gak cuma drama Korea, anim, drama Jepang, juga gue suka banget. Oh, mantep dong. Sama gue juga suka banget nih. Oke, lanjut. Tapi sebelum kita bahas kosakata yang mirip, kita cari tahu dulu yuk sedikit tentang leluhur orang Jepang itu dari mana dan asal-usul bahasa Jepang itu dari mana. Oke siap, let's check it out. Put, lu tahu nggak ya leluhur orang Jepang tuh dari mana? Tahu dong Sal, sebenarnya bisa dibilang leluhur orang Jepang itu adalah orang Asia Tenggara yang pindah ke Jepang puluhan ribu tahun lalu Sal. Oh gitu, udah lama banget ya. Terus pada abad ketiga sebelum Masehi, orang-orang dari Tiongkok dan semenanjung Korea datang ke Jepang buat ngirim beras. Nah setelah itu datang orang dari Asia Utara, lalu menikahi orang Asia Tenggara yang sudah tinggal lama di Jepang. Jadi leluhur orang Jepang sekarang bisa dibilang ras campuran dari orang Asia Utara dan Asia Tenggara Sal. Oh gitu ya Put, gue jadi nambah ilmu baru nih. Oh iya, Putra, lu sadar nggak sih kalau nonton drama Korea sama anime itu tuh banyak kata-kata yang mirip loh. Iya bener, gue sering banget denger kata-kata yang mirip bahasa Jepang pas nonton drakor. Itu kenapa ya Sal? Oh, ini tuh ada hubungannya sama rumpun bahasa Put. Contohnya itu ada di bahasa Inggris, Jerman, Perancis, dan bahasa Sanskerta. Nah, bahasa itu tuh mirip karena rumpun dari bahasa mereka itu sama, yaitu rumpun bahasa Indo-Eropa. Kira-kira nih Put, lo tahu nggak ya kata-kata mana aja sih yang mirip di antara bahasa Korea sama bahasa Jepang? Tahu dong beberapa. Gue tahu yakusoku di bahasa Jepang. Pas gue nonton drakor ada yaksok yang artinya juga sama, janji. Terus kazoku di bahasa Jepang jadi kazok di bahasa Korea, artinya juga sama, keluarga. Terus kyoku di bahasa Jepang jadi kiok di bahasa Korea. Ada juga yang cara ucapinnya bener-bener sama, kayak kaban dan kibun. Itu yang sering gue denger Sal. Kalau lu tahu apa aja? Gue juga sering denger kata-kata itu di anime sama drakor tuh. Yang pertama ada pang dari bahasa Korea sama pang dari bahasa Jepang. Itu tuh artinya sama-sama roti. Terus yang kedua ada kashu di bahasa Jepang dengan kasu di bahasa Korea. Itu juga artinya sama-sama penyanyi nih. Nah, selanjutnya ada keiyaku di bahasa Jepang dengan keiya di bahasa Korea. Itu juga artinya sama-sama kontrak. Nah, selanjutnya ada sagi di bahasa Jepang dan sagi di bahasa Korea juga nih. Artinya penipuan. Nah, terus ada ninki di bahasa Jepang dan inki di bahasa Korea. Nah, ini artinya tuh sama-sama terkenal. Dan yang terakhir ada junbi dalam bahasa Jepang dan junbi juga di bahasa Korea yang artinya bersiap-siap. Wah banyak banget ya Sal yang mirip. Pasti kalau digali lagi makin banyak kita bisa temuin kata-kata yang mirip, bahkan sama persis di bahasa Korea dan bahasa Jepang. Karena banyak yang mirip, jadi Korea dan Jepang itu rumpun bahasanya sama ya Sal. Sebenarnya bahasa Jepang masuk ke dalam rumpun bahasa apa sih masih belum diketahui ya. Dan hingga saat ini nih masih banyak ilmuwan yang meneliti. Tapi ada juga yang mengatakan keduanya mirip kalau dilihat dari sejarahnya. Soalnya keduanya menggunakan kanji di bawah Tiongkok ke negaranya pada saat itu, sehingga pengucapan kanji tersebut tuh terdengar serupa dan banyak kata yang masuk ke Eropa pada masa penjajahan Jepang. Itu mengapa pelafalannya banyak sekali nih yang terdengar mirip gitu. Oh gitu ya Sal. Seru juga ya belajar sejarah bahasa. Nah teman-teman, itu tadi dia beberapa contoh kata-kata bahasa Korea dan bahasa Jepang yang mirip, dan sedikit tentang sejarah bahasa dan orang Jepang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Annyeong! Mata nih.